1025. Now I will translate a story. The title is Robin Hood for chapter 1 to chapter 9. Bab 1. Robin Hood menjadi penjahat. Robin Hood lahir menjelang akhir abad ke-12. Nama aslinya adalah Robert. Dia adalah putra dari Earl of Huntingdon. Saat itu, Inggris memiliki banyak masalah. Raja Richard sedang pergi berperang di Tanah Suci. Dia pergi bertahun-tahun, saudaranya John menjadi raja. Dia adalah raja yang kejam dan serakah. Anak buahnya arogan dan brutal. Orang-orang miskin Inggris sangat menderita. Mereka membayar pajak yang sangat tinggi kepada raja, John, dan serifnya. Banyak keluarga yang meninggal karena kelaparan. Suatu hari, serif Nottingham yang kejam membunuh ayah Robin dan mengambil tanah miliknya. Robin muda kehilangan ayahnya, rumahnya, tanahnya, dan semua miliknya. Dia melarikan diri ke hutan Seward dan dengan pelayan setianya. Mereka memutuskan untuk hidup sebagai orang bebas di hutan. Mereka tidak ingin menjadi budak Raja John. Namun, Raja menganggap mereka penjahat. Ketika Robin dan anak buahnya mencapai hutan Seward, mereka duduk untuk beristirahat. Robin Hood tersenyum pada pelayan setianya. Kemudian dia berkata kepada mereka, "Teman-temanku, hutan Seward adalah rumah baru kami. Sekarang kami bebas, tapi kami penjahat. Semua orang di kerajaan melawan kami. Tuan, kami tidak takut, karena Anda bersama kami," kata Much. "Ya, aku akan tinggal bersamamu, tetapi kamu harus melakukan apa yang aku katakan. Kita tidak boleh menjadi perampok. Kita tidak boleh menyakiti orang miskin, orang tua, wanita, atau anak-anak. Kita harus menghormati dan melindungi mereka. Kami hanya mengambil dari saudagar kaya, bangsawan, dan pendeta gemuk. Inilah rencana saya. Ketika pelancong kaya datang ke hutan Seward, kami mengundang mereka untuk makan malam bersama kami. Kemudian mereka harus membayar makanan mereka. Mereka harus memberi kita setengah dari semua yang mereka miliki. Kami kemudian memberikan uang ini kepada orang miskin. Apakah Anda berjanji untuk melakukan apa yang saya katakan?" "Ya, kami lakukan," seru mereka. Robin dan penjahat tinggal di gua-gua hutan. Gua-gua itu adalah tempat persembunyian yang sempurna. Mereka hangat dan kering di musim dingin. Di musim panas, mereka sejuk. Mereka bahagia di hutan. Mereka semua mengenakan pakaian hijau dan membawa busur dan anak panah. Robin memiliki klakson untuk memberi sinyal. Segera, orang jujur lainnya bergabung dengan penjahat hutan Seward, Ned, Will Scott, dan lainnya. Penjahat itu adalah pemanah yang hebat. Robin Hood menjadi pemanah terbaik di wilayah itu. Di hutan, Robin dan anak buahnya berlatih dengan busur dan anak panah mereka. Bab 2. Robin bertemu Little John, si kecil John. Suatu hari, Robin datang ke sungai dengan jembatan kecil. Ketika dia mulai menyeberanginya, dia mendengar suara keras berkata, "Saya ingin menyeberangi sungai dulu." Robin berbalik dan melihat seorang pria muda yang sombong. "Dia sangat tinggi." "Tidak, aku yang pertama," jawab Robin. "Bisakah kamu mendorongku dari jembatan?" tanya pria besar itu. Dia memegang tongkat kayu. Robin memotong cabang panjang dari pohon dan membuat tongkat. Kemudian dia mulai bertarung di jembatan. Robin cepat dan ringan. Tapi segera pria besar itu mendorong Robin ke dalam air. Dia sangat kuat. Pria besar itu tertawa. Kemudian dia menarik Robin keluar dari air. Robin mulai tertawa juga. "Kamu adalah petarung yang jujur," kata Robin. "Siapa namamu?" "Nama saya adalah John Little. Saya seorang pria yang jujur. Saya bertarung dengan orang-orang Raja Richard yang baik di Tanah Suci. Aku membuat pedang Raja Richard dan pedang anak buahnya. Dia adalah raja yang hebat, tapi saudaranya John kejam dan serakah. Saya tidak ingin melayani Raja John. Saya mencari Robin Hood. Saya ingin bergabung dengan penjahatnya. Selamat datang di perusahaan penjahat kami yang meriah.
Saya Robin Hood, kata Robin sambil tersenyum. Seorang teman, Raja Richard adalah teman saya. John Little sangat terkejut. Kemudian kedua pria itu berpelukan dan menjadi teman baik. Sekarang Anda adalah seorang penjahat. Anda harus mengubah nama Anda. Nama barumu adalah Little John. Robin membawa Little John ke tempat persembunyian rahasia di hutan. Para penjahat menyambut Little John dengan makan besar. Little John adalah seorang ahli pembuat pedang. Segera setiap penjahat memiliki pedang baru. Penjahat menyukai Little John karena dia ramah dan baik. Pada malam hari, semua orang duduk mengelilingi api unggun dan mendengar ceritanya. Dia memberitahu mereka tentang petualangannya di Tanah Suci. Bab 3. Biarawan Tuk bergabung dengan penjahat. Will Scarlet memberitahu Robin bahwa seorang pria besar dan gemuk tinggal di sebuah gua dekat sungai hutan Statwood. Suatu hari Robin memutuskan untuk bertemu dengannya. Dia pergi ke sungai dan melihat seorang biarawan gemuk yang sedang memancing. "Selamat pagi, anak muda," kata biarawan itu. Selamat siang," jawab Robin Hood. "Anda sedang memancing di sungai terlarang. Ikan yang kamu tangkap adalah milikku. Anda bisa memancing di sini hari ini. Tetapi hanya jika Anda membawa saya menyeberangi sungai." Biarawan itu tidak menyukai apa yang dikatakan Robin. Jadi dia menatapnya dan berkata, "Aku bisa membawamu menyeberangi sungai. Anda sangat kurus. Bisakah kamu membawaku menyeberangi sungai?" Robin terkejut mendengarnya. Tentu saja bisa menggendongmu. Aku kurus, tapi aku sangat kuat." Robin mengangkat biarawan besar itu dengan susah payah, kemudian dia membawanya ke seberang sungai. "Kamu sangat berat, biarawan, tapi aku bisa menggendongmu," kata Robin. Di seberang sungai, Robin berkata, "Sekarang kamu harus membawaku kembali." Biarawan itu mulai membawa Robin Hood menyeberangi sungai. Tetapi ketika mereka tiba di sungai, biarawan itu berhenti. Dia mengendus Robin dan berkata, "Ya ampun, Anda berbau seperti tikus tua. Anda perlu mandi air dingin yang baik." Jadi biarawan itu melemparkan Robin kembali ke air dingin. Dia tertawa keras lalu menarik Robin ke tepi sungai. Robin marah pada awalnya. Kemudian dia tersenyum dan berkata, "Kamu benar, aku butuh mandi. Saya merasa lebih baik sekarang. Saudaraku yang baik, kamu bebas memancing di sungai ini. Kapanpun kamu mau. Mari kita berjabat tangan sebelum saya pergi," kata biarawan itu. "Oh, jangan pergi," kata Robin. "Nama saya Robin Hood." "Apa? Anda Robin Hood?" tanya biarawan itu. Dia sangat terkejut. "Ya, datang dan tinggal bersamaku dan penjahatku. Kita semua adalah pria yang baik dan jujur. Kami mengambil dari orang kaya dan memberi kepada orang miskin. Kami menginginkan seorang biarawan karena kami membutuhkan firman Tuhan." "Siapa namamu?" "Saya Fiar Mikhail Tuk dari Fountains Abbey. Saya bertengkar dengan kepala biara saya. Dia sangat rakus dan kaya. Dia tidak pernah membantu orang miskin. Dia melupakan ajaran Tuhan. Ketika saya mengatakan ini kepadanya, dia ingin menghukum saya. Saya melarikan diri ke hutan. Sekarang saya hidup sederhana. Jika Anda ingin hidup sederhana dan membantu orang miskin, maka datanglah di hutan Statwood," kata Robin. Kedua pria itu berjabat tangan dan berjanji untuk menjadi teman seumur hidup. Bab 4. Mati atau hidup. Beberapa tahun berlalu, dan ada lebih 200 penjahat yang tinggal di hutan Statwood. Robin Hood adalah pahlawan orang miskin. Dia terus merampok orang kaya untuk diberikan kepada orang miskin. Robin Hood menyebutnya pajak Statwood. Semua pelancong kaya yang melewati hutan Statwood membayar pajak Statwood. Sheriff of Nottingham mengirim pasukan tentara ke Statwood Forest untuk menangkap Robin Hood. Tapi Robin dan penjahatnya ada di pepohonan. Mereka membunuh semua prajurit kecuali satu. Robin dan anak buahnya adalah pemanah terbaik di wilayah itu. Mereka mengenal hutan dengan sempurna. Mereka tidak pernah takut melawan tentara Sheriff Nottingham yang jahat. Tidak mungkin menghentikan Robin Hood.
Sheriff sangat marah karena orang-orang menertawakannya. Dia tidak bisa menangkap Robin Hood. Raja John juga sangat marah. Rakyatnya mencintai Raja Richard dan membencinya. Suatu hari, Raja John berdiri di dinding kastil. Dia berbicara kepada semua rakyatnya. Dia berkata, kita harus menangkap Robin Hood dan penjahatnya. Mereka adalah musuh kita. Kita membayar 100 keping emas untuk Robin Hood. Hidup atau mati, bawakan aku penjahat itu. Sejak hari itu, kehidupan Robin Hood dalam bahaya besar. Bab 5. Robin bertemu pembantu Marian. Ketika Robin Hood masih kecil, sahabatnya adalah Marian Fitzwater dan saudara laki-lakinya, Mark. Robin bermain dengan mereka dan mengajari mereka menggunakan busur dan anak panah. Dia juga mengajari mereka untuk bertarung dengan pedang. Robin hanya mencintai pembantu Marian, dan dia hanya mencintainya. Suatu hari musim semi, ayah Marian dan Lord Robert Fitzwater dari Maleset berkata kepadanya, Marian, kamu adalah pelayan yang cantik, segera Anda harus menikah. Ada seorang bangsawan yang sangat kaya yang ingin menikahimu. Siapa namanya? Tanya Marian. Namanya Sir Guy dari Gisborne, teman baik dari Sheriff Nottingham. Ketika Marian mendengar ini, dia sangat tidak senang. Ini mengerikan. Dia tidak ingin menikah dengan Sir Guy dari Gisborne. Dia mencintai Robin Hood dan ingin untuk menikah dengannya. Dia memutuskan untuk melarikan diri untuk bergabung dengan Robin Hood. Dia menyamar sebagai kesatria. Kemudian dia mengambil kudanya dan pergi ke hutan Seaworth. Robin Hood ada di hutan. Dia datang dari Nottingham dan menyamar sebagai pengemis. Hutan saat itu malam dan hampir gelap. Ketika Robin melihat kesatria, dia bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Mereka bertemu. "Apa yang kamu lakukan di sini, pengemis?" jawab kesatria. Mereka tidak saling mengenal. Ini negara pelanggar hukum. Kembalilah, kamu tidak boleh tinggal di sini. Kami tidak mengenalmu, Robin berkata. Aku tidak bisa kembali. Aku tidak takut pada penjahat, jawab kesatria. Itu sambil mengeluarkan pedang. Aku siap melawanmu. Dan pertarungan pun dimulai. Kemudian keduanya ahli dalam pedang. Tapi Robin jatuh ke tanah. Kesatria itu berkata, sekarang bawa aku ke pemimpinmu. Bawa aku ke Robin Hood. Dia melepas helmnya dan Robin sangat terkejut. Itu adalah Marian, kesayangannya. Robin menanggalkan pakaian pengemisnya. Marian mengenali Robin. Dia juga sangat terkejut. Kemudian mereka berciuman. Ada kebahagiaan besar di hutan Seaworth malam itu. Marian dan Robin akhirnya bersama. Fairchild menikahi mereka setelah beberapa hari. Ada pesta pernikahan besar di hutan. Pembantu Marian sekarang menjadi bagian dari hutan Seaworth. Dia lembut dan baik kepada semua orang. Semua orang mencintainya. Bab 6. Perjalanan Sheriff. Ketenaran Robin Hood ada di mana-mana. Orang-orang memanggilnya Saint Robin dan Robin Sheriff dari Seaworth Forest. Banyak penjahat baru bergabung dengan Robin Hood. Mereka setia kepadanya dan mengikutinya kemana-mana. Anak buah Sheriff tidak mau pergi ke hutan Seaworth untuk menangkap Robin Hood. Mereka takut. Sheriff of Nottingham sangat marah. Dia ingin menangkap Robin hidup atau mati. Apa yang salah dengan anak buahku? Mereka takut pada Robin Hood. Mereka semua pengecut. Bodoh. Saya tidak membutuhkan siapapun. Aku akan pergi ke hutan Seaworth sendirian. Saya tidak takut pada legenda. Sheriff pergi ke hutan Seaworth sendirian. Dia memasuki hutan yang gelap dan tidak melihat siapapun. Untuk waktu yang lama, tiba-tiba sekelompok penjahat melompat turun dari puncak pohon. Mereka membuat lingkaran besar di sekitar Sheriff. Kemudian mereka mengeluarkan pedang mereka. Sheriff ketakutan, wajahnya menjadi putih. Seorang penjahat berkata, "Baiklah, apa yang kita miliki di sini?" Sheriff of Nottingham secara langsung, "Oh, tolong, jangan bunuh saya," kata Sheriff yang mengejut. "Saya bisa memberikan semua yang saya miliki." Para penjahat itu menertawakan Sheriff dan berkata, "Tuan, kami sedang menunggu Anda."
Robin Hood? Tanya Sheriff. Ya, Robin Hood, Anda diundang untuk makan bersama kami. Aku tidak lapar. Lepaskan aku. Aku bisa memberimu uang, emas, permata, tapi tolong lepaskan aku, kata Sheriff. Mulailah berjalan, dasar tukang daging, kata Will Scarlet. Para penjahat membawa Sheriff ke Robin Hood. Ayo bunuh dia, teriak penjahat. Ayo bunuh tukang daging, gemuk ini sekarang. Robin Hood memandang Sheriff dengan jijik. Dia ingin membunuhnya juga, tapi Maria menghentikannya. Kami bukan tukang daging seperti orang ini, kata Mariam. Duduk dan makanlah bersama kami, Sheriff, kata Robin. Setelah makan, aku punya kejutan untukmu. Sheriff tidak lapar. Dia akhirnya makan. Robin berkata, sekarang beri kami semua yang Anda punya. Uang, emas, permata, kemudian lepaskan semua pakaian Anda, naik kudamu dan kembali ke Nottingham telanjang. Robin, Mariam, dan para penjahat itu tertawa terbahak-bahak. Sheriff menaiki kudanya dan kembali ke Nottingham. Dia sangat dingin dan sangat marah. Aku harus menangkap Robin Hood itu dan menghancurkannya, teriak Sheriff. Ketika dia sampai di Nottingham, orang-orang melihatnya telanjang. Semua orang menatapnya. Mereka menunjuk ke arahnya dan tertawa keras. Hidup Robin Hood, Sheriff Hutan Seaworth. Mereka menangis. Bab 7. Panah perak. Setelah petualangan di hutan Seaworth, Sheriff Nottingham berkata kepada anak buahnya, saya harus menangkap Robin Hood dan menghancurkannya. Bagaimana kita bisa menangkapnya? Sheriff berpikir beberapa saat. Kemudian dia berkata, saya tahu bagaimana kita bisa menangkapnya. Mari kita mengadakan kompetisi panahan di sini di Nottingham. Pemanah terbaik di wilayah ini selalu datang ke kompetisi. Hadiah untuk pemanah terbaik adalah panah perak yang terkenal. Salah satu anak buahnya bertanya, tetapi apakah Robin akan ikut kompetisi? Tentu, Robin suka tantangan, kata Sheriff. Dia akan datang dengan penemuan dan kita harus menemukannya. Utusan Sheriff pergi kemana-mana dan memberitahu semua orang tentang kompetensi. Suatu hari, Fairtruk mendengar berita itu. Dia segera memberitahu Robin dan para penjahat. Robin berkata, saya pemanah terbaik di wilayah ini. Saya dapat mudah memenangkan panah perak. Oh, Robin, jangan pergi, kata Maria. Ini jebakan, Sheriff ingin membunuhmu. Ya, Robin, kata Fairtruk. Itu jebakan, berbahaya bagimu untuk pergi. Saya harus pergi, saya tidak pernah menolak tantangan. Saya akan menyamar sebagai petani miskin. Tidak ada yang mengenali saya. Kami datang untuk melindungi Anda. Tanya anak buah Robin. Ya, kamu bisa datang menyamar sebagai petani juga. Kamu bisa tinggal di keramaian. Tapi bersiaplah untuk bertarung jika perlu. Suatu pagi di bulan Mei, Robin dan penjahatnya pergi ke kompetisi memanah. Ketika mereka tiba di Nottingham, alun-alun kastil penuh dengan orang-orang. Kompetensi panahan adalah acara khusus. Ada musisi, akrobat, anak-anak, bangsawan, dan wanita. Ada bendera warna-warni di mana-mana. Di sekitar alun-alun kastil ada target yang sulit. Ada banyak pemanah yang sangat baik di kontes. Mereka semua mencoba untuk mencapai target. Tapi pemanah terbaik adalah petani berjubah dan berkudung merah. Dia mencapai semua target yang paling sulit. Kerumunan berteriak kegirangan. Dia adalah pemenangnya. Sheriff terdiam. Dia tahu bahwa petani berjubah merah dan berkerudung itu adalah Robin. Pengawal, hentikan petani berjubah merah itu, teriak Sheriff yang marah. Dia adalah musuh kita, Robin Hood penjahat. Penjaga Sheriff berlari untuk menangkap Robin, tapi anak buah Robin menyerang para penjaga. Ada banyak pertempuran, Robin dan anak buahnya membunuh atau berkelahi sebagian besar anak buah Sheriff. Kemudian mereka dengan cepat meninggalkan Nottingham dan kembali ke hutan Seaworth. Ketika mereka tiba, mereka merayakan kemenangan mereka. Bab 8. Alan A-Dale. Robin dan Mariam sedang berjalan melalui hutan ketika mereka melihat seorang pemuda duduk di dekat sungai. Dia memainkan kecapi dan menyanyikan lagu sedih. Siapa kamu dan mengapa kamu menyanyikan lagu sedih ini? Tanya Robin. Nama saya Alan dari Barnsdale, tapi orang memanggil saya Alan A-Dale.
Saya sangat tidak bahagia karena saya mencintai seorang gadis bernama Alice. Dia mencintai saya juga, tapi ayahnya ingin dia menikah dengan seorang baron tua yang kaya. Pernikahannya besok di gereja Paplewick. Pemuda itu sangat tidak senang sehingga dia mulai menangis. Robin dan Marian saling memandang. Marian mengingat situasi yang sama beberapa waktu lalu. Kemudian Robin berkata, "Aku ingin membantumu, Alan Adale. Aku punya rencana. Ikut denganku." Pagi-pagi keesokan harinya, Robin mengirim pemanah terbaiknya ke Paplewick. Mereka bersembunyi di dalam gereja dan di sekelilingnya. Robin, Fairtruk, dan Alan Adale menyamar sebagai petani sederhana. Kemudian mereka pergi ke Paplewick. Mereka memasuki gereja dan duduk. Pada tengah hari, uskup dan baron tua yang kaya memasuki gereja. Kemudian Alice tiba bersama ayahnya. Dia mengenakan gaun putih dan dia memiliki bunga di rambutnya. Dia cantik, tapi sangat sedih dan pucat. Ketika uskup memulai upacara pernikahan, Robin berdiri dan berkata, "Tuanku, seorang laki-laki tua yang jelek tidak dapat menikahi wanita muda yang cantik ini. Musim dingin tidak bisa menikah dengan musim semi." Apa? Teriak uskup. "Duduk dan diamlah. Tidak ada cinta antara pria tua itu dan wanita muda ini. Anda harus menikahi mereka." Uskup sangat marah. Dia berteriak, "Penjaga, tangkap petani ini segera." Pada saat itu, anak buah Robin berdiri dan mengarahkan busur dan anak panah mereka ke para penjaga. Para penjaga tidak bergerak. Uskup keluar dari gereja. Alan Adale berteriak ke Alice dan memeluknya. "Alice yang manis, aku ingin menikahimu." Alice sangat senang dan berkata, "Kamu adalah satu-satunya pria yang ingin aku nikahi." Fairtruk menikahi pasangan bahagia di gereja Paplewick. Kemudian semua orang kembali ke hutan Seaworth untuk menikmati jamuan pernikahan. Alan Adale dan Alice tinggal di hutan Seaworth bersama Robin, Marian, dan penjahat. Bab 9. Orang asing di hutan. Suatu malam, Robin sedang berburu di hutan. Dia melihat seorang ksatria menunggangi kuda tua yang lelah. Ksatria itu mengenakan palang merah tentara salib. "Selamat malam, anak muda," kata ksatria. "Apa nama hutan ini?" "Ini hutan Seaworth, Pak," jawab Robin. "Saya datang dari Tanah Suci. Saya berada di sana selama bertahun-tahun. Saya berperang banyak melawan Turki. Sekarang saya sangat lelah dan lapar," kata ksatria itu. Robin berkata, "Ksatria pemberani, datang dan makan bersama saya dan anak buah saya. Anda bisa tinggal bersama kami malam ini." "Terima kasih atas tawaran Anda. Saya senang menerimanya." Kedua pria itu berkuda melalui hutan bersama-sama. Robin memberitahu orang asing itu tentang Raja John yang rakus dan syarifnya yang jahat. Dia menceritakan bagaimana orang-orang miskin menderita. Dia menjelaskan mengapa dia menjadi penjahat. Orang asing itu mendengarkan dengan seksama. Ada makanan babi panggang yang enak malam itu. Orang asing itu menyukai kebersamaan Robin, Mariam, dan para penjahat. Dia berbicara tentang petualangannya di Tanah Suci di akhir makan. Robin berdiri dan berkata, "Mari kita minum untuk Raja Richard yang baik dan untuk kembalinya dia." Semua orang bersorak dan minum untuk Raja Richard yang baik dan kembalinya dia. Kemudian orang asing itu berdiri, melepas penutup kepalanya dan berkata, "Teman-temanku, aku harus mengatakan yang sebenarnya. Saya bukan seorang ksatria. Saya Raja Richard. Anda juga disebut hati singa." Keheningan saat kejutannya luar biasa. Kemudian semua orang di meja bersorak dan berteriak, "Selamat datang di rumah Raja Richard." Semua orang berlutut. Robin berkata, "Kami bersyukur kepada Tuhan atas kembalinya Raja Richard. Saya adalah raja yang beruntung. Saya memiliki orang-orang yang setia," kata Raja Richard. Dengan air mata di matanya, "Saya tahu bahwa saudara saya John dan anak buahnya tidak jujur dan serakah. Sekarang saya di sini untuk menghukum yang jahat dan membawanya keadilan bagi semua." Raja Richard memandang semua orang dan berkata, "Anda bukan penjahat lagi. Anda sekarang adalah orang bebas dan semua teman saya. Robin, tanah Lochley adalah milikmu lagi. Kalian semua bisa meninggalkan hutan Seaworth dan hiduplah sebagai manusia yang bebas." Ada kegembiraan besar di udara. Malam itu Raja Richard tidur di hutan Seaworth.
pagi hari berikutnya, dia pergi ke Nottingham bersama Robin, Mariam, dan teman-temannya di Seaward, hutan Seaward. Ketika si Sheriff melihat mereka, dia melarikan diri dan tidak pernah kembali. Setelah raja kembali, Robin, Mariam, dan Little John pergi ke Lochley. Mereka menjalani hidup yang panjang dan bahagia. Beberapa penjahat kembali ke rumah dan desa lama mereka. Beberapa pergi mencari petualangan, yang lain menjadi tentara di pasukan raja, dan di hati semua orang ada kenangan indah selama tahun dihabiskan di hutan Seaward. Okay, I'm finished my translate. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.